Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu doakan semoga kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah penasaran kan hari ini mau belajar apa? Yuk kita langsung aja. Materi hari ini dampak alih fungsi lahan akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Di sini ada dua gambar. Coba kalian lihat gambar apakah kedua gambar tersebut. Di satu sisi itu ada gambar rumah dan juga gambar padi. Lalu ada juga lapangan yang luas diisi dengan hijau dan rumah. Apa ya? Nah, kedua gambar ini adalah gambar persawahan atau lahan pertanian yang sudah berubah alih fungsi menjadi lahan perumahan atau pemukiman penduduk. Nah, konversi lahan ini atau perubahan alih fungsi lahan terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, tingginya kebutuhan akan rumah, dan faktor lain. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk dan konversi lahan. Nah, apa itu pertumbuhan penduduk? Yaitu adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per unit waktu untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada spesies, tapi selalu mengarah pada manusia. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan masalah lingkungan, salah satunya alih fungsi lahan atau konversi lahan yang nantinya berakibat pada terjadinya bencana alam, seperti banjir ataupun longsor. Alih fungsi lahan ataupun konversi lahan merupakan perubahan fungsi dari sebagian ataupun seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula yang telah direncanakan menjadi fungsi lain dan dapat menjadi dampak negatif masalah bagi lingkungan karena disebabkan oleh berbagai faktor, baik untuk memenuhi jumlah kebutuhan penduduk ataupun untuk meningkatkan tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Nah, konversi lahan ke pertanian ke non-pertanian menjadi permasalahan bagi lingkungan karena pertambahan penduduk dan aktivitas pembangunan membuat lahan permintaan terus meningkat, sedangkan jumlah ketersediaannya terbatas. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka permintaan masyarakat akan lahan perumahan akan semakin meningkat. Dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan adalah konversi lahan sawah atau pertanian ke non-pertanian, baik pemukiman, jalan, ataupun industri. Hal ini juga berkaitan dengan masalah pangan sebagai akibat dari berkurangnya kapasitas produksi beras, di mana terjadi perubahan fungsi dari lahan pertanian menjadi non-pertanian dan seringkali tanpa disadari itu akan bersifat permanen. Faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan atau konversi lahan. Yang pertama ada faktor ekonomi dan yang kedua ada faktor sosial. A. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini alih fungsi lahan dilakukan oleh petani baik melalui transaksi penjualan ke pihak lain ataupun mengganti pada usaha non-padi merupakan sebuah keputusan yang rasional. Sebab dengan keputusan tersebut, petani dapat berekspektasi pendapatan totalnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan meningkat. Maka tidak heran banyak petani yang menjual lahan pertaniannya
untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena ditawar harganya oleh para pengembang, baik dari kalangan atas maupun kalangan menengah. B. Faktor sosial. Ada perubahan perilaku di mana penduduk menjadi terbuka wawasannya sehingga tahu dunia luar dan mulai berubah. Ada hubungan pemilik dengan lahan, pemecahan lahan akibat sistem waris, dan juga pengambilan keputusan oleh pemerintah. Masalah yang muncul akibat terjadinya alih fungsi lahan akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ada bencana alam, kemudian limbah rumah tangga dan industri menjadi semakin banyak, dan juga terjadinya rawan pangan. Masalah yang pertama yaitu terjadinya bencana alam. Alih fungsi lahan yang berlebihan dapat menyebabkan kerugian bagi manusia itu sendiri, seperti timbulnya berbagai macam bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan juga banjir bandang. Banjir dapat terjadi karena tidak ada lagi lahan resapan hijau. Lanjut, yang kedua, ada limbah rumah tangga dan industri yang semakin banyak. Alih fungsi lahan menjadi perumahan dan pabrik menyebabkan jumlah limbah rumah tangga dan juga limbah industri pabrik semakin banyak, dan terkadang banyak oknum nakal yang membuang limbah ke sungai sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran hingga menyebabkan banjir karena tersumbatnya aliran air oleh jumlah sampah yang banyak. Masalah yang ketiga yaitu terjadinya rawan pangan. Alih fungsi ini dapat menyebabkan lahan pertanian menjadi semakin kurang dan hasil panen semakin dikit. Pertumbuhan penduduk yang meningkat jika tidak diimbangi dengan lahan pertanian yang memadai tentu akan membuat pasokan kebutuhan pokok menjadi berkurang. Nah, setelah mempelajari materi tersebut, silahkan kalian membuat kelompok 5 orang per kelompok, kemudian diskusikanlah salah satu materi dari dampak negatif pertumbuhan penduduk yang tinggi. Meskipun tetap belajar di rumah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan juga selalu menjaga jarak. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan membawa hand sanitizer serta masker pengganti. Sekian materi hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ke grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.